Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kita ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Untuk pertemuan kali ini masih melanjutkan materi bab 1 tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan dengan tujuan pembelajaran menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Kalian bisa pelajari di buku paket dari halaman 19 sampai dengan halaman 25. Adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan meliputi bidang-bidang. Yang pertama, bidang politik, 2 ekonomi, 3 sosial budaya, 4 pertahanan dan keamanan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal. A. Lembaga negara, B. Hukum, C. Sistem demokrasi Indonesia atau Pancasila. A. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga-lembaga negara ini sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 yang telah diamandemen. B. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, semua peraturan yang berlaku di Indonesia harus mengacu atau berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. C. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Bahkan musyawarah ini sebenarnya sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia karena biasa dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia ketika menghadapi permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak, selalu ditempuh cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat maupun bangsa Indonesia pada saat ini, bahkan untuk masa-masa yang akan datang, karena musyawarah ini merupakan hal yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan bersama. 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia adalah ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan landasan operasional sistem ekonomi ini ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Bunyi ayat 1 adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3.
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berikut yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Kita semua tahu bahwa budaya Indonesia beragam. Keberagaman ini dapat dilihat dengan adanya suku, ras, agama, bahasa, maupun yang lain-lainnya. Dari keberagaman tersebut, hendaknya saling menghormati agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Bahkan, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, pelestarian keberagaman budaya Indonesia. Dari keberagaman yang ada, sudah seharusnya dilestarikan. Karena budaya nasional Indonesia berakar dari budaya daerah yang tersebar di seluruh Nusantara atau seluruh tanah air Indonesia. Yang ketiga, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Modernisasi. Ini artinya adalah proses perubahan menuju arah kemajuan. Bila dikaitkan dengan budaya Indonesia, tentunya budaya Indonesia ini bisa berkembang mengikuti dengan kemajuan zaman dengan tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Berikutnya yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM terlihat antara lain pada UUD NRI tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang bunyinya, pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk kalian semua, mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk membela negara. Untuk pelaksanaannya melalui bidangnya masing-masing. Kalau kalian sebagai pelajar, berarti di sini yang dapat dilakukan untuk membela negara adalah belajar dengan sungguh-sungguh serta dapat menjaga sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini juga
merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk kalian semua, untuk ikut serta menjaga atau mempertahankan dan menjaga keamanan negara Indonesia. Untuk pelaksanaannya, kalian bisa wujudkan dengan cara menjaga keamanan di lingkungan kalian berada. Misalnya dengan tidak melakukan tawuran ataupun tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan di negara Indonesia ataupun melalui lingkungan kalian berada. Demikian materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kiranya cukup jelas ya anak-anakku. Dan setelah selesai pembelajaran ini, kalian silahkan beri komentar di YouTube dengan menuliskan nama, nomor absen, dan kelas. Ini sebagai bukti mengikuti pembelajaran dan bukti kehadiran. Sekaligus untuk penilaian sikap. Selanjutnya, tugas mandiri. Tuliskan bunyi UUD NRI tahun 1945 pasal 33. Ada 5 ayat ini, silakan dikerjakan di buku tugas, beri identitas lengkap, difoto dan kirimkan di grup Mapel PPKN, bukan Japri ya, atau bukan jaringan pribadi. Paling lambat hari ini jam 14.00 atau jam 2 siang. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, pelajari materi bab 1 yang sudah dijelaskan dalam jaringan untuk ulangan harian minggu depan. Cukup jelas ya anak-anakku? Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.